Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, di akhir-akhir bulan Zulqa'dah ini, karena sudah masuk hari yang 20-an, berarti kan tinggal 10 terakhir, itu pun sudah masuk hari yang ke-22, jadi tinggal ya 1 pekan lebih 1 hari untuk berakhirnya bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah ini bulan ke-11. Lalu akhir tahunnya adalah Zulhijjah, artinya berkumpul atau musim haji. Jadi musim haji itu ada 3 bulan yang terpakai ya. Di bulan Zulqa'dah ini jamaah sudah lebih dari separuh berdatangan, hanya tinggal beberapa kloter saja menuju Tanah Suci Mekah. Sedangkan gelombang pertama dan gelombang kedua juga, gelombang pertama kan duluan ke Madinah, selesai Madinah terus ke Mekah. Lalu gelombang kedua langsung ke Mekah, nanti sudah selesai kegiatan di Mekah baru ke Madinah dan ke tanah air. Nah, soal kapan Idul Adha itu, kita dituntun oleh Al-Quran, firman Allah surat Al-Baqarah ayat 189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu Muhammad. Yang ditanyakan adalah tentang bulan sabit. Nah, bulan sabit, bulan yang kecil, rendah, bagaikan sabit, halus. Itu yang ditanyakan. Lalu jawablah, itu penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Nah, jadi fase-fase bulan itu penunjuk waktu. Malam pertama, kedua, dan seterusnya sampai bulan purnama dan berakhirnya. Itu menjadi pedoman. Mengapa bulan ditanyakan? Ya, bulan itu tampilnya tidak sama setiap hari. Dari awal dia kecil, belahan barat tampak. Lalu besoknya lebih tinggi lagi sampai purnama. Setelah purnama, waktu purnama itu ya maghrib masuk atau matahari terbenam, bulan baru muncul, tapi dia purnama full. Malam berikutnya lebih lambat lagi terbitnya, muncul maksudnya, bahkan sudah salat isya baru dia hadir. Dan makin larut malam, tapi makin mengecil. Akhirnya bulan sabit lagi. Begitulah fase-fase bulan. Di sana pula, dari hitungan itu pula lah ibadah haji dilakukan. Nah, kapan tanggal 1 Zulhijjah? Ijtima' terjadi pada hari Kamis pukul 17 ya, bukan pukul 19 maksudnya. Pukul 19 itu kan pukul 7 malam lewat 40 menit lebih. Artinya sudah setengah 8 malam lewat, baru terjadi serah terima bulan lama dengan bulan baru, yang disebut dengan ijtima' atau konjungsi. Waktu maghribnya saat matahari terbenam di ufuk barat di Papua, hilal belum muncul, artinya belum hadir. 1 jam lagi maghrib di Indonesia Tengah, seperti Sulawesi. Kalau Kalimantan Timur ya, itu sudah masuk Indonesia bagian tengah. Nah, maghrib di sana belum juga wujud hilal. 1 jam kemudian masuk pula maghrib di Indonesia bagian barat, Bengkulu, Padang, Aceh,
ternyata hilal masih di bawah ufuk. Disebut hilal tidak tampak. Karena hilal tidak tampak, dia di bawah ufuk, digenapkanlah bulan Zulkaidah yang sedang jalan ini menjadi 30. Jadi hari Kamis itu tanggal 6 Juni disebut malam ke-30 karena bulannya tidak tampak. Kalau tampak dia jadi malam pertama dia, karena tidak tampak jadi malam ke-30. Jadi besoknya Jumat tanggal 7 Juni itu hari ke-30 Zulkaidah. Nah, itu sepakat ya, kajiannya begitu. Ini sudah ditetapkan oleh Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah tanggal 12 Januari bahwa tanggal 1 Zulhijjah maksudnya adalah jatuh pada hari Sabtu tanggal 8 Juni. Yaitu tambah satunya ya kalau di Indonesia. Fatwa itu tidak dicabut, sampai sekarang dia berlaku. Jadi sejak Januari dulu sudah ditetapkan secara resmi oleh ahli tim hisab Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih tentunya. Tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, dan 10 Zulhijjah. Nah, 10 Zulhijjahnya adalah hari Senin tanggal 17 Juni. Itu ya kalau dilihat kalender kita, baik kalender dari Kemenak, Kementerian Agama, juga 10 Zulhijjahnya sama. Hari Senin tanggal 17 Juni. Begitu juga saya lihat kalender-kalender yang ada beredar, apakah itu di kantoran, ya di pasar, ya di tempat-tempat rumah warga, itu 10 Zulhijjahnya dilihatkan hari Senin tanggal 17 Juni. Ini mengisyaratkan tidak ada perbedaan secara nasional. Dan saya sangat yakin, menduga kuat, pemerintah akan mengumumkan nanti tanggal 1 Zulhijjah itu jatuhnya hari Sabtu tanggal 8 Juni. Karena hilal di bawah ufuk. Jadi kalau hilal di bawah ufuk enak, digenapkan saja menjadi 30, maka sesudah tanggal 30 pasti tanggal 1. Nah, ini harus kita tangkap, kita bahagia secara nasional diduga kuat tidak ada perbedaan. Kalaupun ada yang duluan tuh sudah biasa, ada kelompok yang punya keyakinan lebih dulu. Ada juga kelompok tertentu lebih kemudian, walaupun secara nasional sama, tapi ada saja yang kemudian dari ketetapan secara nasional. Bagaimana dengan Arab Saudi? Nah, tadi disebut waktu maghrib mengakhiri Zulkaidah di Padang, hilal kan di bawah ufuk. Tapi 4 jam lagi kan bumi kita ini berputar dari barat ke timur. Nah, pada 4 jam kemudian masuk pula maghrib di Jeddah. Begitu matahari terbenam di barat, di Arab Saudi, apa yang terjadi? Hilal bulan sabit itu berada di atas ufuk. Di atas ufuk artinya dia sudah wujud atau sudah hadir. Maka hari Kamis tanggal 6 Juni bagi orang Arab adalah malam pertama, sehingga 1 Zulhijjahnya itu adalah hari Jumat tanggal 7 Juni. Jadi duluan Arab Saudi itu tanggal 1-nya bagi kita. Nah, di sini pertanyaan banyak masyarakat kita, kok bisa pula duluan dia, bahkan Indonesia kan lebih duluan 4 jam. Ya, kalau untuk kehadiran bulan malam pertama, makin ke barat, makin berpotensi lebih duluan. Itu memang tidak terus-menerus, yang lebih sering itu kan sama. Tapi kejadian besok ini, bagi kita umur Zulkaidah 30. Karena hilal di bawah ufuk.
Tapi 4 jam lagi maghrib di Arab Saudi, hilal sudah di atas ufuk. Maka dia duluanlah tanggal 1. Karena duluan tanggal 1, tentu duluan pula tanggal 9. Maka wukuf di Arafah itu adalah hari Sabtu tanggal 15 Juni. Bagi kita di Indonesia baru tanggal 8. Nah, nanti ini soal ibadah puasa bagaimana. Bagi orang di Arab Saudi itu sudah tanggal 9 wukuflah di Arafah hari Sabtu. Lalu salat Idul Adha-nya hari Ahad tanggal 16 Juni. Kalau di Indonesia kapan tanggal 9-nya? Di saat orang tanggal 10 di Mekah, kita tanggal 9. Nah, di saat orang salat Idul Adha, maksudnya harinya itu ya tanggalnya, tanggal 10 bagi dia, bagi kita puasa tanggal 9 Zulhijjah. Lalu apakah tidak haram berpuasa saat orang salat Idul Adha di Mekah? Jawabnya tidak, karena di Mekah itu tanggal 10, bagi kita di Indonesia tanggal 9. Nah, jadi yang harus didudukkan adalah puasa 9 Zulhijjah itu bukan puasa karena orang sedang wukuf di Arafah. Jadi puasa kita itu adalah puasa karena tanggal 9. Nah, alasannya apa? Nabi sudah terbiasa berpuasa setiap tanggal 9 Zulhijjah waktu dia di Madinah. Jadi tanggal 9 puasa, sudah tahu itu keluarganya Rasulullah dan orang-orang yang lebih banyak mengenal kebiasaan Rasul. Tiba di Mekah, waktu Nabi menunaikan ibadah haji pertama dan terakhir, disebut haji wada. Di hati orang bertanya-tanya apakah Nabi puasa atau tidak. Lalu dengan halus, elegan sekali, diantarkan susu ke Rasulullah. Lalu Rasul meminumnya. Terjawablah tidak berpuasa kalau sedang melakukan wukuf. Nah, jadi puasa itu bukan karena orang sedang wukuf, tapi karena tanggal 9, maksudnya Nabi sudah terbiasa puasa setiap tanggal 9. Lalu kita di Indonesia, penyelesaiannya bagaimana? Kita puasa bukan karena orang sedang wukuf. Nah, ini sudah dibahas oleh Majelis Tarjih beberapa tahun yang lalu, karena Arab Saudi pernah pula duluan Idul Adha-nya ketimbang Indonesia. Waktu orang wukuf di Arafah itu kan mulainya tengah hari. Jadi beberapa menit menjelang tengah hari sudah ngumpul di tenda masing-masing. Begitu matahari sudah tergelincir, ya ada khutbah Arafah ya. Dilanjutkan dengan salat jamak zuhur dan asar, jamak kasar, terus full zikir dan doa sampai jelang matahari terbenam. Itu puncak haji, wukuf di Arafah. Nah, wukuf itu kapan dimulai? Ya tengah hari itu, pukul 12-an, 12 lah lewat beberapa menit di Arab Saudi itu, di Padang Arafah. Kita di Padang sudah pukul 4 lewat. Jadi kalau puasa karena orang wukuf di Arafah, ya tidak mungkinlah kita puasa pukul 4 sore. Bagi teman kita di Indonesia Tengah sudah pukul 5 sore. Yang Indonesia Timur sudah pukul 6 sore. Bagaimana dia akan puasa? Jadi puasa bukan karena orang sedang wukufnya di Arafah, tapi karena tanggal 9. Jadi pendengar, tetaplah berpuasa pada hari Ahad tanggal 16 Juni. Walaupun orang sedang salat Idul Adha di Mekah, karena bagi orang Mekah itu sudah tanggal 10, sedangkan kita tanggal 9. Ini disebabkan kondisi kita
karena seluruh wilayah Indonesia saat matahari terbenam hilal di bawah ufuk. Sudah itu ijtima'nya terjadi sebelum maghrib masuk. Bayangkan saja sudah mendekati bahkan ya sudah Isya itu ya, sudah masuk pula waktu Isya baru terjadi ijtima'. Jadi kayaknya di sini inilah tantangan kita, harus menyikapi dengan cerdas maksud saya tentang perbedaan ini. Ini kalau melihat kalender, dan saya melihat juga agenda yang disusun oleh Kementerian Agama, jadwal manasik atau rangkaian ibadah haji memang dibuat di sana 10 Zulhijjahnya itu mengikuti kalender Arab Saudi. Jadi saya punya kalender Arab Saudi ini, pendengar semua ini bisa dilihat. Ini tanggal 1-nya Jumat, sedangkan kalender kita Indonesia tanggal 1-nya adalah hari Sabtu tanggal 8. 10 Zulhijjahnya di sini tentu ya sesuai dengan hitungan tadi adalah hari Ahad tanggal 16 Juni ya, tanggal 16 Juni. Ini bisa dilihat sebentar, tanggal 9 orang wukuf di Arafah hari Sabtu, dan 10 Zulhijjahnya Sunday atau Ahad tanggal 16 Juni. Nah inilah, walaupun demikian kita tetap juga menunggu pengumuman dari Arab Saudi, karena di Arab Saudi itu juga melihat bulan. Bulan di sana mudah untuk dilihat karena dia daerah subtropis. Kota Mekah itu ya dari Khatulistiwa 21 menit, 21 derajat 25 menit ke utaranya dari Khatulistiwa. Sedangkan kita daerah tropis, itu sulit melihat hilal. Saya kira ini untuk pengantar dulu dan bisa kita perdalam dalam diskusi kita. Dikembalikan pada Rian. Baik, Ustaz, seperti itu memang